THR 2026. Nah, kali ini ada yang beda. Negara nggak coba bikin aturan, tapi juga beneran turun tangan buat mengawal hak kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana mekanismenya? Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Regulasi. Selamat datang lagi nih di channel Ruang Regulasi, tempat paling santai buat bedah aturan ASN biar nggak pusing lagi. Tujuan kita cuma satu, bikin regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Semoga diberi kelancaran ya, dan ibadah kita diterima. Amin. Oke, langsung aja. Setiap tahun mau deket-deket Lebaran, pasti ada satu topik yang bikin semua pekerja di Indonesia jadi deg-degan. Apalagi coba, kalau bukan tunjangan hari raya. Pertanyaannya tuh selalu itu-itu lagi. Dan ini yang sering bikin kita was-was. Sebenarnya THR ini hak wajib yang harus dibayar, atau jangan-jangan cuma bonus kebaikan hati dari perusahaan? Nah, tenang, semua keraguan itu kita beresin hari ini. Karena begini sobat, kenyataannya THR itu bukan area abu-abu loh. Aturannya tuh udah jelas banget dan mengikat secara hukum. Jadi, mari kita lihat gimana aturan mainnya untuk tahun 2026 ini, biar kita semua paham betul hak kita. Nah, ini dia poin paling krusial yang harus kita semua ingat. Menurut aturan, THR itu statusnya wajib dibayarkan oleh perusahaan. Kapan? Paling lambat H-7 sebelum hari raya. Jadi udah nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda. Tolong dicatat ya, H-7 itu batas akhirnya. Terus, dapatnya berapa? Nah, perhitungannya juga super jelas. Kalau masa kerja kamu udah 12 bulan atau lebih, non-stop, kamu berhak dapat THR sebesar 1 bulan upah. Kalau kurang dari 12 bulan gimana? Tenang, kamu tetap dapat kok. Dihitungnya secara proporsional. Adil kan? Jadi semua kebagian. Tapi kan, punya aturan aja kadang nggak cukup. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang ngawasin? Nah, disinilah negara hadir. Pemerintah, khususnya di Provinsi Jawa Timur, kali ini nggak main-main. Mereka beneran turun tangan buat mengawal aturan ini. 54. Coba deh, inget-inget angka ini. Ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah jumlah mata negara yang disiapkan buat mengawal hak THR kita semua di Jawa Timur tahun ini. Dan ke-54 mata itu tersebar di mana-mana. Ada di kantor induk Disnaker Trust Jawa Timur, di 14 balai latihan kerja, di 38 kantor Disnaker tiap kabupaten dan kota, bahkan ada satu posko khusus di Bandara Juanda. Tujuannya cuma satu, biar kita, para pekerja, gampang banget buat melapor. Dan ini bukan cuma imbauan biasa. Dengerin nih pernyataan tegas dari Kepala Disnaker Trans Jatim, Bapak Sigit Prianto. Beliau bilang, THR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi pengusaha sesuai regulasi. Kami tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Wah, ini pesan yang keras dan jelas banget buat semua perusahaan ya. Oke, aturannya jelas, pengawasnya siaga. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita. Gimana kalau, amit-amit, kita ngalamin masalah? Apa langkah yang harus kita ambil? Yuk, kita lihat caranya. Pertama, perhatiin tanggalnya ya. Posko-posko ini beroperasi pas hari kerja, mulai dari 26 Februari sampai 17 Maret 2026. Jadi jangan sampai kelewat kalau kamu butuh bantuan. Langsung tandain di kalender. Caranya dibikin gampang banget. Langkah pertama, siapin aja identitas lengkap sama bukti-bukti pendukung. Terus, kamu bisa datang langsung ke salah satu dari 54 posko tadi. Atau kalau mau yang lebih praktis, bisa juga lapor online lewat link resmi atau bahkan lewat WhatsApp. Gampang banget kan aksesnya? Mungkin ada yang nanya, emang lapor gitu efektif? Coba lihat data tahun 2025 ini. Dari 236 aduan yang masuk, tahu nggak berapa yang selesai? 231 kasus. Ini bukti nyata kalau laporan kita itu beneran didengerin dan ditindaklanjuti. Tingkat suksesnya tinggi banget. Nah, kalau udah lihat semua aturan dan sistem pengawasan yang kayak gini, kita jadi mikir ulang ya, sebenarnya kepanjangan THR itu apa sih? Jelas dong, THR itu ya tunjangan hari raya. Gini, membuat aturan itu satu hal, tapi menegakkannya itu tugas kita semua. Jangan sampai THR itu malah jadi tunggu hari raya yang nggak datang-datang cuma karena alasan anggaran. Jadi, inti dari semua pembahasan kita hari ini itu sebenarnya cuma satu kata, pengawasan. Yap, tanpa pengawasan yang ketat, aturan sebagus apapun, ya nggak akan ada artinya. Aturan tanpa pengawasan itu cuma jadi pajangan. Keberadaan 54 posko siaga ini adalah bukti nyata bahwa negara nggak main-main dengan hak perut rakyat di Lebaran 2026. Inilah yang membedakan antara janji dan aksi nyata.
Oke, Sobat Regulasi, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bikin kita semua jadi lebih sadar soal hak-hak kita. Jangan lupa ya buat klik suka, tinggalin komentar, dan yang paling penting subscribe channel Ruang Regulasi, biar kita bisa terus bedah aturan jadi asik dan gampang dimengerti. Sampai ketemu lagi.